Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Rizal Oktoberyadi, guru Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa pada mata pelajaran fikih. Namun sebelum kita mulai proses pelajaran mengajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan kita membaca doa nanti kita dimudahkan untuk menerima pelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin. Baik, dengan membaca doa tadi kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ailsa Naifa Florinda hadir. Diba Salsabila Idris. Baik, sebelum kita memulai kembali proses belajar mengajar kita, yang mana pada hari ini, pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang ayat. Namun sebelum kita masuk kepada materi ayat, kita mengulangi kembali materi yang kita sudah pelajari minggu lalu atau pekan lalu, yaitu tentang muamalah, yaitu ada maksud kita jual beli. Yang mana di dalam pembahasan jual beli kemarin ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan jual beli itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang khiyar. Kemudian kita membahas tentang khiyar. Dan begitu juga kita membahas tentang riba. Kemudian pada hari ini, pada siang hari ini kita akan membahas tentang arya. Arya itu artinya adalah pinjam meminjam. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kembali Ustaz ingatkan supaya belajar kita lebih fokus dan memperhatikan sehingga apa yang disampaikan nanti menjadi bekal kita atau ilmu nanti, dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita ataupun nanti kita sebagai seorang guru bisa juga disampaikan kepada peserta didik kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan menghayati hikmah ketentuan ayat dan wadi'ah. Ini kompetensi dasar. Kemudian menjalankan sikap peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menerapkan ketentuan ayat dan wadi'ah. Kemudian mempraktekkan ketentuan ayat dan wadi'ah. Dalam kompetensi dasar kita akan mengerucutkan materi kita yaitu tentang ayat ini melalui indikator atau materi kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian ayat. Yang kedua, mengemukakan dasar hukum ayat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menentukan hukum ayat. Kemudian yang keempat, menentukan rukun ayat. Dan yang kelima, menentukan syarat ayat. Kemudian yang keenam, mengemukakan macam-macam ayat. Dan yang ketujuh, mengemukakan kewajiban mu'ir dan musta'ir.
Dan yang ke-8 menentukan hal yang harus diperhatikan dalam Arya. Inilah indikator materi yang akan kita pelajari, dengan harapan bagi kita adalah nanti bagaimana siswa mampu untuk mengetahui pengertian Arya, begitu juga mengemukakan dasar hukum Arya dan hukum Arya, kemudian menentukan rukun Arya, syarat Arya, kemudian macam-macam Arya, kemudian lagi kewajiban untuk seorang mu'ir dan seorang mustair, kemudian siswa dapat menentukan hal-hal yang diperhatikan di dalam Arya itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh, kembali Ustaz menyampaikan untuk kegiatan pembelajaran kita ataupun langkah-langkah pembelajaran kita akan membuat kelompok. Ya, silakan dibikin kelompok berbentuk lingkaran atau letter U. Silakan bentuk letter U boleh, lingkaran juga. Setelah kita membentuk kelompok atau setengah lingkaran ataupun letter U, yang mana pada siang hari ini kita akan mencoba membahas tentang Arya itu sendiri. Sekarang silakan perhatikan gambar yang ada di slide kita pada hari ini. Silakan diperhatikan apa yang dilakukan oleh gambar ataupun yang kita lihat di media ataupun poin-poin yang ditampilkan. Silakan diamati saja dulu, kira-kira sedang mengapa, apa unsur-unsur yang ada pada gambar tersebut, sesuai nanti kita kaitkan dengan materi kita. Kalau kita lihat ini ada orang, ya, ada orang. Kemudian di sebelahnya juga ada orang. Apa maksudnya orang ini dengan orang ini? Begitu juga ada yang dipegangnya. Yang dipegangnya adalah buku. Apa itu? Ya, apa itu ya? Bukunya itu yang maksud apa? Begitu juga dengan gambar yang di bawahnya. Gambar di bawahnya ada tangan orang yang juga memegang uang. Ada begitu juga ada orang yang tangannya di bawah. Tangannya di bawah berarti dia menerima. Silakan diamati. Setelah diamati gambar tersebut, silakan dibuka modulnya ataupun LKS-nya ataupun buku panduannya. Di dalam buku tersebut coba kita sesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Unsur-unsur apa saja yang bisa kita kaitkan dengan buku pegangan kita atau LKS kita ataupun modul kita. Silakan dipelajari dulu, dilihat dulu apa saja yang terkandung di gambar tersebut. Ya, silakan. Sudah diputar? Dikasih tanda contreng jika pertanyaan kawan kita perlu dijawab. Ya, cepat digerakkan. Sudah? Nah, ini belum sampai. Silakan. Ya, pastikan satu-satu semuanya sudah mendapatkan kertas.
Oke, silakan dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Sebelum kita meminta pertanyaan yang akan dibacakan nanti kepada kita yang mendapatkan condengan atau tanda betul yang banyak, nanti diminta untuk membacakan. Kalau kita mengamati, coba perhatikan, mengamati gambar seperti yang ada di depan, ini adalah dua orang siswa atau siswi, termasuk ada rekannya di belakang, melakukan yang namanya Arya, melakukan tentang Arya. Apa yang dilakukan oleh siswi tersebut, yaitu meminjamkan buku, meminjamkan buku kepada temannya. Ini adalah bentuk dari Arya. Begitu juga dengan gambar yang di bawah, itu ada seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain. Inilah amati atau gambar yang kita amati pada awal ini. Oke, silakan soal yang terbanyak yang di checklist silakan dibacakan. Yang ada 5 yang di checklist silakan. Ada 5? Ya, silakan bacakan pertanyaannya bisa terusnya. Apakah Arya sama dengan Kirat? Pertanyaannya, apakah Arya itu sama dengan Kirat? Ini dikaitkan dengan pembelajaran kita minggu kemarin. Masih ingat kita itu Kirat? Masih ingat Kirat? Coba siapa yang bisa menjelaskan Kirat? Apa itu Kirat? Yang lain. Mungkin yang Hafizal Terusna yang bertanya silakan. Yang lain menjawab apa itu Kirat? Ya, cepat. Silakan, Kia, silakan. Kirat yaitu seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk diperjualbelikan dan keuntungannya dibagi bersama-sama. Nah, ingat, Kirat itu adalah bentuk kerjasama, ya. Yang kerjasama itu dalam bentuk modal usaha. Kemudian di dalam modal usaha itu ada yang menjalankan usaha. Setelah dijalankan usaha nanti ada namanya keuntungan. Yang keuntungan inilah nanti disebut bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita lihat apa itu Arya, ya coba siapa yang bisa menjelaskan Arya? Kalau tadi ada hubungan, ya coba ada yang menjelaskan Arya, apa itu Arya? Ya silakan, Naila. Ya, Naisa. Arya adalah pemberian manfaat suatu benda dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa mengurangi atau merusak wujud barang, serta dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Oke. Arya tadi adalah meminjamkan barang. Kalau tadi Kirat meminjamkan memberi, tapi nanti berinya modalnya tetap dikembalikan. Nanti hasilnya baru dibagi. Sedangkan Arya adalah peminjaman barang kepada orang lain dengan tujuan mengambil manfaat suatu barang, kemudian barang itu dikembalikan tanpa ada yang rusak. Tidak ada unsur untungnya di sana, untung dan ruginya tidak ada. Dalam artian yang meminjam tidak diuntungkan, dalam artian ada dapat kelebihan nanti dari hasil pinjaman, termasuk yang meminjamkan juga tidak ada. Seperti yang Kirat tadi akan ada untung dari usahanya, sekarang tidak ada. Nah, itulah perbedaan antara Kirat dengan Arya itu sendiri. Karena Arya adalah pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam sifatnya dikembalikan sesuai. Kemudian macam-macam Arya tadi sudah di apa? Arya mutlaqah dan Arya muqayyadah. Kemudian terakhir kesimpulan pembelajaran kita yaitu
kewajiban bagi mu'ir dan musta'ir. Tadi saya sampaikan bagi mu'ir menyerahkan barang itu dengan ikhlas tanpa ada orang yang menghalangnya. Kemudian barang pinjam itu harus milik sendiri dan tetap barang. Kemudian kewajiban peminjam atau yang musta'ir harus memelihara barang yang dipinjamkan dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Kemudian dapat mengembalikan barang sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau ditentukan. Kemudian kalau nanti ada biaya tanggungan, maka yang menanggung biaya tersebut adalah yang meminjam atau disebut dengan musta'ir. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yang harus diperhatikan dalam ayat adalah pinjam meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal dan baik. Kemudian orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas seizin dari pemiliknya. Jadi jangan dibawa-bawa mana. Kita mau Honda tadi pergi ke pasar, nanti jangan pula pergi ke arah-arah yang lain. Ini yang disebut menjaga. Kemudian yang selanjutnya, jika dalam proses pemberian barang tadi memerlukan biaya, ditanggung oleh yang meminjam. Kemudian akad pinjaman boleh diputus dan dengan catatan tidak mengurangi salah satu pihak. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat kita terima dengan baik dan dimengerti dengan baik. Baik, sebelum kita tutup, Ustaz ingin memberikan semacam tugas dalam bentuk LKPD yang sudah dipegang ataupun LKS yang sudah dipegang itu silakan nanti dikerjakan di asramanya atau tempat tinggal kita untuk memperdalam materi yang sudah kita sampaikan pada siang hari ini. Kemudian terakhir sebelum kita menutup pembelajaran, mudah-mudahan kita mendapat kemudahan apa yang telah disampaikan tadi. Kemudian dimohon kepada kita mengulang kembali pelajaran dengan cara mengerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatian pada siang hari ini, atas partisipasi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan kemudian terakhir silakan santria semua buat semacam tulisan apa evaluasi pembelajaran kita hari ini dan dikumpulkan nanti menjadi bahan perbaikan Ustaz untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan ada evaluasi ataupun masukan dari santria semua nanti pembelajaran kita dapat kita tingkatkan lagi sebagai Ustaz, sebagai seorang gurunya, dan kita mudah untuk menerima pembelajaran kita untuk selanjutnya. Demikian saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup perjumpaan kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.